Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih pujian kita naikkan kepada Tuhan dan selamat hari Minggu, selamat pagi, shalom buat kita sekalian. Pagi hari ini saya akan melanjutkan seperti janji saya minggu lalu adalah tema Tuhan membuka pintu berkat. Dan sedikit saya saksikan dari khotbah ini minggu lalu dalam seminggu saya mendapatkan kurang lebih ada 5 kesaksian dari 5 orang yang berbeda. Itu yang saya tahu dan orang-orang benar-benar mengalami pintu Tuhan buka dalam hidup mereka. Ada yang dalam rumah tangganya, ada yang di dalam kesembuhan, tapi juga ada yang di dalam bisnis. Selama ini belum pernah bisnisnya bisa menguntungkan. Dan untuk kali pertama di minggu itu benar-benar dia bisa profit. Dia sangat bersuka cita. Ada bisnis yang belum pernah pengiriman barangnya. Dan untuk kali pertama minggu lalu dan benar-benar bisa terkirim bahkan seterusnya. Itu saya berpikir awalnya mungkin saya saja yang alami. Kami ngurus satu urusan di kementerian dan sejujurnya itu enggak mudah. Ada yang berkata 20 tahun itu belum bisa masuk bahkan diterima. Tapi ajaib sekali kita begitu kasih masuk dan mereka buat tanda terima. Itu sesuatu yang luar biasa. Amin saudara. Saya dibuat Tuhan kagum. Kita begitu masukkan, dibuat tanda terima. Bahkan seperti ada karpet merah bisa masuk, orang lain ngantri. Kita masuk dengan mudahnya. Dan anugerah ketemu dengan direktur, ketemu semua bagian kabit-kabit dan semuanya. Saya berkata Tuhan, ini benar-benar. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan, pintu telah terbuka. Amin. Lawatan sedang terjadi. Era yang baru sedang datang. Persiapkan diri kita untuk memasuki percepatan Tuhan yang begitu ajaib. Dan sesungguhnya sadar tidak sadar bahwa era yang baru ini sungguh-sungguh telah datang. Gereja Tuhan, mari persiapkan rohmu untuk benar-benar. Awalnya satu kesaksian dan kemudian 2 hal kami alami juga di pekerjaan. Dan hal-hal yang lain mulai berdatangan teman-teman yang lain, jemaat. Tapi kemudian waktu sharing hari Sabtu bersama semua full time, Tuhan ingatkan kita. Saya tanya Tuhan kenapa ada yang dapat, ada yang enggak? Jatahnya sebenarnya semua sama. Tapi ada yang sikapnya seperti batu. Anda tahu batu disiram air, turun air deras, dia batu sudah. Masa sih? Masalahku terlalu berat. Tidak mungkin. Ketidakpercayaan itu membuat orang apa? Tidak bisa menerima. Bahkan Yesus ketika masuk ke Nazaret, mujizat terjadi, mereka dengar. Mereka lihat. Tapi firman Tuhan berkata di Nazaret adalah kampung Yesus. Tidak ada satupun yang terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Langsung saya tanya Tuhan, percaya yang seperti bagaimana? Lihat spon. Anda punya spon di rumah, lap kaca, pakai spon. Anda siram air, kalau sponnya bentuknya seperti kelihatan. Disiram air 1 gelas itu tidak melebar kemana. Spon itu serap. Jadi mulai sekarang, saya mau ngajak saudara untuk punya iman yang seperti spon. Nyerap
Kalau itu dari Tuhan, saudara sudah uji. Hatimu damai sejahtera, itu bagianmu. Spon, jangan pakai otak saudara. Karena nyangkut. Kalau saudara sakit, jangan bilang kata dokter, Pak. Kata dokter, singkirkan kata dokter. Itu hanya informasi. Tetapi apa kata firman, itu yang jadi atas hidup kita. Amin. Ada banyak hal yang mustahil yang Tuhan ingin kerjakan. Tapi please, miliki spon itu. Punya kerinduan yang besar. Miliki hati yang mau belajar. Mau narik bahkan dari jarak jauh. Karena ini sifatnya roh. Kalau saudara rindu, kau tarik dari jarak jauh. Engkau pun bisa dapat. Tapi orang yang benar-benar bisa. Saudara belajar. Saudara seperti spon. Dan itu mengalir atas hidupmu. Jangan lihat keadaanmu. Jangan lihat masa lalu saudara. Jangan lihat kebodohanmu. Jangan lihat keterbatasanmu. Sebab Tuhan yang besar. Yang membuka pintu. Yang namanya Yesus. Raja kemuliaan itu mau masuk di hidupmu. Di dalam segala hal. Amin. Dan izinkan hal itu. Hari ini saya akan lanjutkan tema ini. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang maha kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Amin. Tuhan telah membuka pintu bagimu. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu kekuatan manusia kita ini tidak seberapa. Ngerti? Tetapi kalau Tuhan buka pintu bagi saudara. Yang berlaku bukan kekuatan saudara lagi. Yang membuka pintu. Amin. Amin saudara. Hukum yang dipakai bukan kekuatan kita lagi. Tetapi anugerahnya. Dia yang membuka pintu bagi saya dan saudara. Amin. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Dua hal ini saudara harus tanamkan. Saudara jangan pernah menyangkal nama Tuhan. Utamakan dia. Amin. Yang kedua, turuti firman-Nya. Ada orang mau pintu terbuka, tapi ikut firman ogah. Saya mau tanya, bisa apa enggak? Gak bisa. Jadi turuti firman-Nya. Tahap demi tahap. Langkah demi langkah. Rema apa yang saudara dapat. Tuhan bicara apa lewat firman-Nya. Lakukan dengan rela. Itu tanda Tuhan telah membuka pintu bagimu. Orang-orang sekitarmu akan melihat. Dia berubah ya. Hidupnya berubah ya. Amin. Istri, keluargamu lihat. Ya dia berubah ya. Kalau saya sama Pak Hengki, selalu istrinya ngomong ke teman-teman. Ke Ibu Amel, ke yang mana. Dia bilang gini, ini tanpa Pak Hengki tahu ya, saya dapat bocoran ya. Itu Pak Hengki, Pak udah berubah sekali. Itu luar biasa. Dulu saya yang berdoa, sekarang dia yang berdoa pimpin di keluarga. Baca firman dan yang lain. Dulu dia begini, sekarang ini sudah sabar. Sudah jauh sekali. Dulu tidak bisa. Tenang, sekarang suka di rumah. Tenang, maunya berdoa. Saudara juga seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang lain yang kemudian jadi patokan. Pintu telah terbuka bagimu. Amin. Amin saudara. Nah, kalau begitu apa yang terjadi ketika pintu terbuka?
Pintu itu poin yang adalah sebuah pintu adalah hubungan antara yang di dalam dan yang di luar. Amin. Pintu menghubungkan antara orang yang di luar dan yang di dalam. Dan hubunganlah yang membuat pintu itu terbuka. Hubungan dengan Tuhan yang membuat pintu terbuka. That's langkah yang pertama. Izinkan engkau terhubung kembali lebih lagi dengan Tuhan. Amin, saudara. Ketika saudara jatuh cinta dengan Tuhan sungguh-sungguh, itu saudara mulai terhubung dengan Tuhan. Kalau saudara undang Yesus masuk dalam hidupmu, jangan izinkan lagi Tuhan keluar. Rawat hubungan saudara. Amin. Rawat hubungan itu. Jadikan dia yang spesial di hidup saudara. Karena dia Tuhan pencemburu. Dia Tuhan yang hanya ingin sendiri menguasai hidup kita. Itu Tuhan kita. Waktu kita tadi nyembah, karena aku ini sahabatmu. Pernah Tuhan bicara dengan malaikat adalah sahabatnya? Enggak. Saudara adalah sahabatnya. Amin. Abraham adalah sahabatnya. Orang yang bergaul karib adalah sahabatnya. Betapa tinggi kerinduan Tuhan atas saudara. Tapi kita mengerti enggak bahwa Tuhan mau panggil kita. Dia Tuhan, dia tidak menciptakan malaikat menjadi sahabat. Tapi dia menciptakan Abraham dan dia berkata sahabat Allah. Dia memberikan Daud, ciptakan Daud dan dia dapati orang yang berkenan di hatinya. Saudara, lihat tujuan Tuhan dalam hidupmu, membuat hidupmu spesial. Berarti punya tujuan yang luar biasa. Saya mendengar anak-anak Kupang, jemaat di JS, dulu adalah orang-orang yang tidak ada satupun pengusaha. Tapi satu kali ibadah, Tuhan menyuruh untuk saya bernubuat. Sesungguhnya saya gemetar, saudara. Apa nubuatan? Tuhan buka pintu bagi mereka. Aku bernubuat bahwa jemaat JS, orang-orang Kupang, anak-anakku menjadi pengusaha-pengusaha. Dan hari ini bermunculan pengusaha-pengusaha. Orang bilang orang Kupang tidak bisa jadi pengusaha, orang Cina saja. No. Ya, orang Cina dilahirkan sebagai pengusaha karena itu bisnismen. Tetapi di dalam Tuhan Bapak kita pengusaha, kebun anggur, saudara anak-anaknya. Saudara belajar untuk jadi pengusaha karena Bapakmu di surga jadi pengusaha. Belajar juga caranya orang Chinese itu kenapa bisa sukses jadi pengusaha. Oh ternyata orang Chinese itu kerja ulet, tidak hitung waktu. Saudara belajar. Oh ternyata orang Chinese itu pandai mengelola uang, tidak boros. Itu. Tidak suka beli barang-barang mewah kalau belum uangnya mencukupi. Dia pakai buat bisnis, dia lipat gandakan lebih dulu. Uangnya yang bekerja bukan ototnya. Gitu. Wah, saudara kalau dekat sama Ibu Emi ini orangnya cerdas sekali. Bukan ototnya yang kerja, otaknya saudara. Hikmat Tuhan. Dia bisa lihat tanah mana. Oh ini bisa, ini bagianku. Gitu. Mungkin duit belum cukup, tapi hati sudah punya. Jadi dia kelilingi, dia menangkan dulu. Dia bawa pendoa kalau dia perlu. Gitu. Kelilingi dulu. Kenapa mesti dikelilingi? Saudara akan punya otoritas untuk mengambil tempat itu.
Amin. Kenapa ketika kita KKR kita mesti doling lebih dulu tempat itu? Saudara punya otoritas untuk minta jiwa-jiwa atas hal itu. Jadi ketika dia minta, penyediaan Tuhan terjadi. Tanah itu bisa diberikan dengan harga yang murah. Maunya dia, semaunya Ibu Eme, mau sebut angka berapa. Saya sudah dengar itu kesaksian bukan 1-2 kali. Ada orang yang coba mengganggu, disingkirkan oleh Tuhan. Dibela oleh Tuhan. Saudara, pintu itu membuat Anda terkoneksi, terhubung antara yang di luar dan di dalam. Nah, kita akan belajar apa-apa saja sih. Kenapa kalau ketika pintu terbuka apa yang terjadi, ketika pintu tertutup apa yang terjadi? Saudara mau tahu? Ketika pintu tertutup itu berarti yang masuk itu masuk, yang keluar itu keluar. Saudara mengerti maksudnya? Kalau pintu sudah tertutup, artinya yang di dalam tetaplah yang di dalam, yang di luar tetap yang di luar. Kapan itu terjadi? Waktu 5 darah anak, yang 5 darah anak yang bijaksana dan 5 darah anak yang bodoh. Ketika pintu tertutup, maka yang di luar yang bodoh tidak bisa masuk ke dalam. Dan yang di dalam tidak bisa masuk keluar. Saya berdoa, saudara menjadi bilangan-bilangan anak darah yang pandai. Anak darah yang cerdas. Mari kita lihat firman Tuhan dengan cepat. Matius 25 ayat 1. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Saudara bawa pelita tapi enggak bawa minyak. Itu pelita tidak ada gunanya kalau enggak ada minyak. Ada pelita harus ada minyak. Siapkan minyak Anda. Sebab itu yang membuat pelita Anda terus menyala. Sampai saudara masuk. Jangan biarkan minyakmu habis di tengah jalan. Ini pesan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitana dan juga minyak dalam buli-bulinya. Jadi dia bawa pelita, dia bawa persediaan minyak juga yang lain. Dalam buli-buli artinya bukan satu kan, banyak buli-buli dia bawa. Dia tahu bahwa minyaknya akan habis. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ini yang sering kali terjadi. Kok lama ya Tuhan? Sudah. Tuhan belum datang. Kan sudah disebutkan dari 50 tahun yang lalu Tuhan mau datang. Bahkan dari zaman Yesus bilang Tuhan mau datang. Sekarang kan Tuhan belum datang. Kelamaan. Tidur dulu Ini maksudnya tidur rohaninya. Yang dulunya dia sudah bersiap-siap menyongsong. Apa yang membuat kita tetap menyala adalah sikap kita untuk terus bersiap untuk menyongsong. Karena kita nggak tahu kapan waktunya. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang dan ketika dia datang dia akan masuk dan dia menutup pintu. Jadi sikap kita adalah nunggu, nantikan, siap sedia, terus bekerja di ladang Tuhan. Tiba-tiba waktu tengah malam terdengar suara orang berseru mempelai datang. Wah, paniklah semua orang. Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Saudara, ternyata pelitanya ada tetapi minyaknya hampir padam. Tidak cukup. Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu tidak. Wah pelit.
tidak mengasihi. Sebenarnya hukumnya seperti ini. Di saat seperti itu tidak ada lagi hukum yang saling transfer. Karena masing-masing orang diukur menurut persediaannya. Makanya kerjakanlah keselamatanmu sejak sekarang dengan takut dan gentar akan Tuhan. Selagi pintu masih dibuka. Amin. Untuk kamu tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu tidak. Nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Rupanya dia sudah punya cukup uang untuk membeli. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu. Dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari, waktu maupun akan saatnya. Saudara bayangkan, tiba-tiba dia sudah nunggu lama. Tertidur, tiba-tiba mempelai datang. Pintu tertutup, gadis bodoh ini 5 orang. Seakan-akan selama ini dia menunggu sia-sia. Anda bisa bayangkan betapa sedihnya hati gadis bodoh ini. Kenapa Tuhan gak peduli dengan kesedihan? Dia pengen masuk, Tuhan, Tuhan buka pintu. Dia bilang tidak. Pintu telah tertutup. Hidup kita nggak tahu kapan. Yang kita harus siapkan. Waktu pintu tertutup, pastikan saudara ada di dalam. Pintu tertutup itu bisa dalam banyak hal. Bisa juga lewat Tuhan Yesus datang, tapi bisa juga kita tiba-tiba meninggal. Kita tertutup. Dan apakah kita posisinya di dalam Kristus atau kita di luar? Ketika pintu terbuka, apa yang terjadi? Yang di luar bisa masuk ke dalam, tetapi yang di dalam juga bisa keluar. Hari ini pintu masih terbuka. Artinya saudara yang berada di luar harus masuk ke dalam. Lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi saudara yang sudah di dalam, hati-hati jangan sampai engkau keluar. Apa yang membuat orang keluar? Dia mau di luar karena lebih tertarik untuk hal-hal yang di luar mungkin. Dunia dan semuanya. Jangan biarkan saudara tetap di dalam Kristus. Karena engkau sudah punya pelita dan minyak yang terus bertambah. Minyak yang cukup. Buli-buli yang berisi minyak. Engkau punyai. Tutup pintu bisa berarti bahwa ada bahaya juga di luar sana. Sehingga pintu tertutup. Karena supaya Tuhan menjauhkan kita dari bahaya yang di luar. Saya teringat ketika dulu kerusuhan, gak ada yang buka pintu kan. Semua tutup pintu. Dan berdoa kuat-kuat. Hari itu sorga bergetar. Karena pertobatan massal terjadi. Hari itu seperti Tuhan sedang bersuka cita. Karena semua orang memberi hidupnya.
Tetapi sayangnya hal yang seperti itu ada yang bisa bertahan sifatnya permanen, tapi cukup banyak yang sifatnya sementara. Bahkan ketika pintu tertutup, ada orang yang menyingkapinya dengan juga kekecewaan. Kenapa? Karena dia masih tertarik dengan yang di luar. Padahal Tuhan menutup pintu supaya bahaya yang di luar tidak masuk ke dalam. Pintu yang terbuka, sebuah pintu yang terbuka bisa berarti bahwa tidak ada lagi bahaya di luar sana. Artinya pengepungan sudah berakhir atau masalah saudara sudah selesai. Jadi ketika masalah saudara sudah selesai, Tuhan membuka pintu. Pintu kesempatan, pintu berkatnya dibuka atas saudara. Sebuah pintu yang tertutup juga bisa berarti orang-orang baik tidak akan keluar. Jika orang baik itu akrab bagimu, Anda bukakan pintu bagi mereka dan memasukkan mereka. Maksudnya gini, pintu adalah akses supaya Anda terhubung memasukkan orang-orang yang baik. Untuk saudara selamatkan, percaya pada Yesus. Bersaksi selagi pintu terbuka. Bangun tim dalam pelayanan. Bangun orang-orang yang penting di sekitarmu. Bangun orang-orang, berikan waktu. Komunikasikan visi. Satukan visi dengan mereka. Dan engkau akan melihat visi Tuhan tergenapi. Raja kemuliaan telah datang. Dan Raja kemuliaan itu memperkenalkan dirinya. Mazmur pasal 24 ayat yang ke-7. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja kemuliaan. Siapa itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Wow. Masuklah Raja kemuliaan. Siapa itu? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Ini Tuhan saya dan saudara. Siapa itu? Mari lihat di Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menguraikan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan. Undang dia, miliki dia, saudara punya otoritas itu. Terimalah berkat-berkatnya ketika Raja kemuliaan itu masuk dalam hidupmu. Waktu Raja kemuliaan masuk, pintu berkat terbuka. Berkat-berkat apa yang kita alami? Saya berdoa bahwa ini ada 10 poin, 10 berkat yang saya rangkumkan. Yang saudara akan terima. Mungkin hari ini kita tidak akan selesaikan. Tapi kita akan selesaikan beberapa. Dan next minggu depan kita akan lanjutkan atau 2 minggu depan. Apa yang akan kita terima? Yang pertama, ketika Raja kemuliaan datang,
dia membawa kemuliaannya. Apa artinya? Kemuliaan itu kebalikan dari rasa malu. Dan ketika kemuliaan datang, segala yang memalukan dan tidak mulia itu keluar dari hidup saudara. Ketika raja kemuliaan datang. Ketika raja kemuliaan datang, dia tidak akan membuat engkau malu lagi. Dan kemuliaannya tinggal atas hidupmu. Saudara, Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Next kedua, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sampai ayat yang ketiga saja. Ketika kemuliaan Tuhan datang, bahkan ketika Tuhan berfirman yang gelap, dia ubah menjadi terang. Masa-masa yang gelap di hidupmu, Tuhan sanggup ubah. Duka citamu diganti dengan sukacita. Amin. Kutuk dia ganti jadi berkat. Kemuliaan Tuhan telah datang dalam hidupmu. Waktu kemuliaan Tuhan datang, ada seorang yang buta sejak lahir. Tuhan sembuhkan di Yohanes 9. Saudara baca nanti. Tuhan sembuhkan. Dia gak pernah bisa melihat terang. Satu kali di KKR di Mamasa, saya ingat ada seorang bapak, dia pakai tongkat naik ke atas. Hari itu kita buat KKR di lapangan dan puji Tuhan lapangan itu penuh sesak. Sampai lapangannya hampir tidak cukup, bahkan lapangan itu ada 4 jalan sekelilingnya. Bahkan orang sampai nonton di jalan. Ajaib. Dan hari itu ada banyak saudara sepupu kita yang naik bersaksi. Dan ada satu orang, dia orang Kristen, dan dia bawa tongkat. Pertama, dia baru kena stroke. Yang kedua adalah ternyata yang saya tidak duga. Begitu dia mendekat, matanya itu bernanah. Dan tidak melihat sejak lahir. Saya bilang Tuhan. Dan di depan orang banyak. Tuhan beri rema ayat ini. Dia membuka mata orang yang buta sejak lahir. Sebab dia Tuhan yang menciptakan gelap bisa jadi terang. Dengan firman-Nya. Waktu kemuliaan Tuhan datang. Waktu kemuliaan Tuhan datang. Makanya ketika kita buat KKR, saudara, itu persiapannya harus benar-benar matang. Itu benar-benar harus bukan orang kayak ya asal kumpul-kumpul aja. No. Ya kalau kalian sukanya orangnya suka kumpul-kumpul, makan-makan, kasih-kasih hadiah, yang dia dapat itu juga. Karena imannya cuma itu. Gak salah juga. Karena firman Tuhan bilang jadi sesuai imanmu. Tapi bagi engkau dan saya yang mau berkata Tuhan, aku rindu kemuliaan-Mu datang. Tuhan akan datang dengan kemuliaannya. Kalau bagi engkau dan saya yang mau memberikan hidupmu bagi Tuhan, suku-suku bayar harga untuk jiwa-jiwa, Tuhan akan datang.
Tergantung saudara. Karena Tuhan berkata, aku rindu orang yang mau menariknya dengan spon. Kemuliaan datang. Hari itu. Saya lupa saudara, saya tiba-tiba teringat, saya lupa mempersiapkan. Next berikut. Bapak itu dan saya belum mendoakan stroke-nya. Dia bilang, Pak saya stroke. Tapi dia adalah orang yang pertama naik berdoa. Dan Tuhan berkata dia buta. Saya tanyakan dengan yang disampaikan. Pak, bapak keluarganya? Iya, saya anaknya. Bapaknya buta ya? Iya, sejak lahir. Wow. Dan saya bilang Tuhan, izinkan jamah hidupnya. Yesus kok ada di tengah-tengah. Dan saudara tahu, dari mata yang bernanah didoakan. Cukup lama, kira-kira berapa menit. Dan dia mulai menggosok nananya. Dia ambil tisu satu, ambil lagi banyak, ambil lagi banyak. Sampai nanah itu bersih. Dan saudara tahu, waktu nanah itu bersih, saya bilang Bapak bisa melihat. Karena tiba-tiba dia senyum, terima kasih Bapak Pendeta. Loh, pasti dia sudah lihat, saya coba balik ke kiri. Matanya ikuti saya. Dan saya bilang, Bapak bisa lihat ini? Dia angkat tangan satu. Bapak bisa lihat ini? Dia angkat tangan tiga. Bapak bisa lihat ini? Dia angkat tangan lima. Dan orang bersorak hari itu. Bahkan hari itu saya berkata di dalam nama Yesus. Tuhan sendiri menyembuhkanmu Bapak. Berjalanlah, lepas tongkatmu. Anaknya bilang, dia selalu pakai tongkat karena dia baru. Tidak pernah bisa berjalan. Jadi dua tongkatnya itu selalu setia menemani. Izinkan biar Yesus yang setia menemanimu, jangan tongkat saudara. Amin. Jangan kelemahan. Jangan terpuruk saudara. Saya bilang lepaskan saja. Bahkan aku tidak menjamamu karena Tuhan yang menjamamu sendiri. Bukan manusia, bukan pendeta. Bukan siapa-siapa yang dimuliakan Tuhan. Hari itu dia lepas tongkat dan dia berjalan. Saya sambut dan saya peluk saudara. Hari itu Raja kemuliaan datang dalam hidup orang. Saudara, ketika Raja kemuliaan datang, kesuksesan, kekuatan Tuhan masuk, kegagalan out, keluar. Kerugian keluar. Kenapa? Kemuliaan Tuhan datang. Ketika kemuliaan Tuhan datang di Janda Sarfat, apa yang terjadi? Janda Sarfat yang miskin bersama anaknya. Hari itu Elia datang dan dia berkata, buatlah roti. Aku hanya punya sedikit. Setelah saya mengolah tepung dan minyak ini saya akan mati. Dia berkata, buatlah dulu bagiku. Puji Tuhan dia taat. Dan dia buat roti. Kadang-kadang saya tanya, Tuhan kenapa? Kan di Israel banyak orang punya rumah. Elia kayaknya salah alamat ini. Masa minta kepada orang yang kekurangan, benar gak? Harusnya kan minta yang kelebihan dong. Kejam amat sepertinya. Sebenarnya Elia pun juga gak enak hati. Tapi Elia ini hamba Tuhan yang taat. Dari ketaatan Elia itu yang membuat pintu terbuka. Dan oleh karena ketaatan perempuan itu yang membuat pintu terbuka. Sehingga kemuliaan Tuhan datang. Firman Tuhan berkata sejak hari itu tepung dan minyaknya tidak pernah habis.
Ada banyak kesaksian lagi yang lain. Kemuliaan Tuhan datang. Dia mengubah hidup saudara. Berkat Tuhan tercurah atasmu. Next berikutnya, poin berikutnya. Ketika pintu terbuka, next berikutnya. Raja kemuliaan datang, promosi cepat datang. Tiba-tiba engkau diangkat. Tiba-tiba order masuk. Tiba-tiba Tuhan pulihkan keluarga. Tiba-tiba engkau terkoneksi dengan orang. Tiba-tiba engkau terkoneksi dengan pabrik di China dan engkau dikasih kepercayaan jadi agen di Indonesia. Jadi untuk pegang pabriknya, untuk pegang produknya. Tiba-tiba kau terkoneksi dengan bidang keuangan. Keuangan dari bangsa-bangsa masuk atas saudara. Dan jumlahnya banyak. Tiba-tiba promosi datang dengan cepat. Ketika dia mempromosikanmu, tidak seorang pun dapat menjatuhkan saudara. Amin. Amin. Promosi datangnya dari Tuhan. Unlimited berkatnya. Saya mau buat pabrik di Indonesia. Tapi dia akan datang, dia bilang gini. Saya mau Ivan ya jadi perwakilan saya di Indonesia. Buat investasi saya. Kalau dia suka atas pribadi karakter. Kalau Tuhan suka atas seseorang, dia akan kasih. Dia bukan ukur berapa duitmu, berapa kemampuan. Orang melihat kemuliaan Tuhan. Unlimited. Kalau pintu terbuka. Berlaku buat setiap saudara. Semua jemaat. Percepatan terjadi. Itu ya ketika Raja Kemuliaan datang. Ketika Raja Kemuliaan datang, apa yang terjadi? Kekalahan keluar, kemenangan masuk. Ini artinya situasi peperangan. Mungkin dulu engkau kalah. Tapi ketika kemenangan masuk, kemenanganmu berkali-kali lipat dari kekalahan saudara yang dulu. Kerugian saudara yang dulu diganti Tuhan berkali-kali lipat. Saya teringat tahun 2000. Ketika minus 3 miliar, saya berkata Tuhan 3 miliar itu besar. Tapi saya mau berkata izinkan saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan kerendahan hati. Saya mau berkata ketika kemuliaan masuk dia gantikan semua kekalahanmu. Jauh lebih besar. Amin saudara. Raja kemuliaan masuk dalam hidupmu. Yohanes 5 ayat 2 sampai 9. Kita lihat ini jemaat di pantai Danau Genesaret. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambi. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Wow. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara 38 tahun lamanya sakit. Yang hebat dari orang yang sakit ini, dia tetap ada di kolam Bethesda. Sekalipun kemungkinannya kecil. Dan ternyata bukan kolam Bethesda seperti orang lain yang
cara Tuhan itu setiap orang berbeda. Dia berpikir kolam Bethesda itulah yang akan membuat dia bisa sembuh. Ternyata berbeda. Bukan kolam Bethesda, tetapi yang menyembuhkan adalah Tuhan yang menciptakan mujizat itu sendiri. Bukan malaikat yang menyembuhkan dia, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang datang. Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Tuhan sanggup menyembuhkan apapun penyakit. Karena apa? Karena dia Tuhan. Saya pernah ketemu dengan satu orang yang sakit di rumah sakit. Dan sampai dia meninggal hari itu, saya pas di sana. Dia bilang ke saya sudah sembuh Pak. Saya tanya dia, Bapak sudah sembuh dari mana? Dia bilang gini, tubuhku memang masih sakit. Tetapi rohku, manusia rohku sudah sembuh. Dulu saya tidak sungguh-sungguh kenal Tuhan. Dulu saya tidak sungguh-sungguh mencintai Yesus. Dulu saya hanya suka kerja, suka bisnis, suka uang. Tapi saya bersyukur dengan penyakit ini. Saya punya waktu untuk berdoa. Saya punya waktu untuk baca Alkitab. Saya punya waktu buat menyembah. Saya punya waktu untuk kembali jatuh cinta dengan Tuhan. Jadi dia bilang ketika Tuhan pun mau memanggil saya sudah siap. Saya mau bilang kebahagiaan apa yang paling bahagia selain keselamatan. Amin. Amin. Dia sudah sembuh atau enggak? Sudah sembuh seperti imannya. Amin. Dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Wow. Saya bilang kepada ini, Ibu, hari ini tempatmu sudah ada di surga. Bersukacitalah karena Tuhan menyambutmu. Dan benar hari itu dia pergi saudara. Tidak ada sukacita yang lebih selain orang yang meninggalnya di dalam Tuhan. Karena hidupnya tidak berhenti di bumi, tapi dia berlanjut yang kekal. Dan yang dikekal itu jauh lebih indah daripada di bumi ini. Di bumi ini Anda punya rumah dengan kolam renang. Di sana Anda punya tiang-tiang pilar penuh dengan berlian, penuh dengan permata. Lantainya emas. Saudara dengan banyak malaikat. Saudara, keluarga saudara, orang tua saudara mungkin sekarang sudah di surga. Persiapkan diri saudara untuk bersama-sama dengan Bapamu. Saudara, amin. Dia yang meninggal, saya merasakan sukacita dan dia bersukacita. Dia bilang terima kasih Bapak Pendeta. Saya bilang terima kasihlah pada Tuhan. Ibu sudah memberkati saya. Wow. Wow. Ketika pintu terbuka, kemuliaan masuk. Ketika kemuliaan masuk, banyak berkat-berkat yang saudara alami. Ketika Raja Kemuliaan masuk, kemiskinan keluar, kemakmuran masuk. Terbukti apa? Di 2 Samuel saudara. Pasal yang ke-6. Saya cerita saja, Obed-Edom menerima tabut Allah. Dulu Obed-Edom gak ada yang tahu ya. Gak ada, gak pernah diceritakan. Dia biasa saja. Dulu mungkin orang gak ada yang kenal saudara. Ya samalah dengan orang pada umumnya. Tidak ada yang perlu diceritakan, tidak ada yang hebat, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Tetapi ketika Raja Kemuliaan masuk dalam hidupmu. Ketika Obed-Edom menerima tabut Tuhan. Ini yang terjadi.
firman Tuhan berkata di ayat yang ke-11, sejak hari itu rumah Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberkatinya bukan hanya hari itu, seumur hidupnya. Wow, wow. Tabut Tuhan kemudian didengar oleh Daud. Daud ini orang yang pintar. Dia lihat di mana orang berhasil, dia contoh. Hari ini ada banyak orang Kristen, saya tidak berharap jemaat AGC begitu. Dia lihat orang lain berhasil, bukan dia contoh. Tapi apa yang terjadi? Dia cemburu, dia gosipin, dia jelekin orang itu. No. Orang Kristen tidak begitu. Orang Kristen apa seperti Daud? Contoh, oh karena tabut itu, padahal tabut itu dulu saya yang kasih loh. Kalau Daud cemburu dia bisa bunuh Obed-Edom. Kalau dia bunuh Obed-Edom dia bisa dapat tabutnya? Gak bisa, mungkin dia bisa ambil fisiknya. Tapi bukan berkat yang terjadi kematian. Kalau saudara lihat orang-orang yang berhasil dekati, belajari hal-hal rohani, apa yang membuat dia berhasil? Saudara, ketika saudara lihat orang-orang yang dipakai Tuhan, belajari. Lihat hidupnya, pelajari apa yang dia lakukan. Belajar, bayar harga, supaya engkau juga dipakai. Ketika saya lihat Pak Agung begitu luar biasa dipakai Tuhan, saya berkata, Tuhan aku mau belajar. Saudara tahu setiap kali saya lihat waktu YouTube kayak zaman sekarang ya. Zaman dulu itu zaman old, pertama-tama internet, saudara maju di depan, saudara pause atau tiba-tiba dia berhenti di 20 menit. Bukan lanjut nanti 20 menit, lanjut dari awal. Dan setiap kali lanjut dari awal, Tuhan berkata apa? Belajar lagi. Banyak kita bilang, ini internetnya jelek. Aduh sudah misalnya. Roh Kudus berkata belajar lagi. Setiap kali firman apa saya bilang, Tuhan masukkan di hidupku. Masukkan saudara. Saya catat titik komanya. Tuhan saya tahu Tuhan masukkan di hidupku. Saya mau belajar Tuhan. Tuhan masukkan di hidupku. Tuhan mampukan aku melakukan ini. Seperti firman-Mu. Masukkan di hidupku, masukkan. Maka Tuhan bilang terjadi percepatan. Kenapa? Raja kemuliaan datang. Bebas bekerja atas hidup saudara. Jangan batasi. Kalau saudara ingin cepat, ikut apa kata Tuhan. Amin. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah memenuhi segala keperluan saudara. Bukan menurut keperluan saudara. Saudara lihat. Allahku standarnya memenuhi keperluanmu. Bukan sesuai dengan keperluan saudara. Kekayaan dan kemuliaannya. Ini powerful. Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut takaran kekayaan kemuliaan Tuhan. Yang unlimited, yang tidak terbatas, Tuhan mau memenuhi itu. Seperti itu saudara, artinya apa? Tuhan sedang mengupgrade, Tuhan sedang membawa saudara terbang, Tuhan sedang membuka kemuliaannya turun atas hidupmu. Jangan pernah membatasi Tuhan bekerja. Yang terjadi, belajar. Saya teringat KKR di lapangan itu bukan terjadi satu hari. Saudara, kalau hari ini oleh anugerahnya Tuhan percayakan KKR lapangan, itu dari desa, dari gunung-gunung. Pak Wandi pernah ikut Bapak kayak naik ke atas gunung-gunung. Sama Ibu Ita, jalan
Di desa saudara. Sudah naik motor, motor sudah tidak bisa. Naiklah kuda. Kuda tidak bisa. Kenapa bisa kuda nggak bisa saudara? Naik mobil dulu dari Makassar. Sudah naik mobil, naik masuk lagi di dalam. Mobil sudah nggak bisa jalan, parkir di situ, di ujung jalan, naik motor. Sudah naik motor pagi-pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi, naik motor. Sudah naik motor, maka yang terjadi mentok di sana, Pak, enggak bisa lagi. Apalagi yang kita jalan? Kuda, Bapak jalan lagi dulu di situ, ada kuda. Gitu. Naiklah kuda sambil pikul genset, pikul LCD layarnya, pikul sound system, pikul semua. Putar film, putar apa buat mereka. Ajak memuji, menyembah. Ada yang bilang, Pak enggak usah susah-susah. Gitu. Satu kali saya pakai, saya pikirkan karena di desa ya sudahlah saya pakai sepatuku yang jelek aja, bajuku juga yang biasa-biasa saja. Tuhan bilang kamu melayani siapa? Oh ya ampun Tuhan, saya pakai juga yang lumayan baik. Karena aku melayani Tuhan. Jalan kaki, habis naik kuda, enggak bisa lagi. Kemudian apa? Jalan kaki. Kenapa? Pematang demi pematang sawah. Lompat dari pematang. Jalan di sawah saudara. Jalan di sawah, naik. Oh tuh gak tinggal itu Pak tempatnya yang mana? Itu Pak di balik gunung itu. Kita sudah lewat gunung itu deh. Saya bilang mana tempatnya? Di sana lagi Pak. Ini sudah siang terik matahari. Ternyata di sana gunung demi gunung. Wah orang desa bilang dekatnya kita itu jauh. Jadi please untuk satu hal ini. Jangan tanya orang desa bilang dekat. Dan Anda pikir itu dekat. Tidak bermaksud mereka mengecewakan saudara. Tapi mereka sudah jadi atlet untuk panjat gunung. Kita orang kota, atletnya apa? Saudara, dari turun mobil, dari mobil ke mobil. Jalan sedikit capek. Jadi enggak murah. Yang datang animisme, disantet, dikirimin roh jahat, apa semua peperangan. Saudara, enggak murah. Kita perlu puasa kadang-kadang 7 hari tidak makan, tidak minum. Karena Tuhan yang suruh. Dari satu desa, Tuhan bilang hari itu. Dari desa-desa. Dari tempat-tempat yang gelap. Jadi targetku saya tahu diri. Saya hamba Tuhan junior. Pemula. Enggak ada orang yang tahu. Khotbahnya jelek, biasa aja. Gak ada kuasa lagi. Belajar bayar harga. Gunung-gunung. Jadi modal apa? Iman. Nekat. Pokoknya Tuhan bicara apa? Lakukan. Satu kali pakai mobil Land Cruiser, masih baru beli. Saudara, kami beli bekas tapi masih baru. Wah lagi senang-senangnya. Saya mau pakai mobil Kijang aja. Tapi dapat info bilang itu jalannya itu jelek Pak. Wah kalau begitu mesti pakai mobil yang Cruiser double gardan. Dia bilang iya Pak, mesti pakai double gardan. Kami pakailah. Di hujan-hujan itu sebelum berangkat ada pendoa kami namanya Ibu Ida. Dia bilang gini, Pak tadi malam saya mimpi gelap sekali hitam. Dia bilang Pak please KKR ini dibatalkan saja. Jangan Pak, risikonya terlalu berat. Dan sekarang lagi badai laporannya di Mamasa dan di Sulawesi Tengah, di Mamuju. Wah saya dengar begitu. Saya tenangkan hati saya. Papa saya datang gini, Nak, apa kau menjadi pergi? Iya Pak, saya tidak pengen orang kecewa. Dia bilang, sudah ada banyak pendoa yang ngomong, hidupku bagi Tuhan, mati adalah keuntungan. Saya bilang sama Bugam, ampuni saya, suamimu ini seringkali tidak bisa ikut maumu untuk hal yang itu. Akhirnya Bugam bilang, iya pergi saja.
Semua orang kalau dengar kabar yang seperti itu pasti was-was, benar gak saudara? Ada seorang istri yang mau rela suaminya meninggal? Ada seorang anak mau ayahnya meninggal? Gak ada kan? Wajar. Tapi disitulah kita belajar taat. Dan ketika di dalam perjalanan hujan deras sekali. Tiba-tiba macet dari ujung ke ujung. Waduh, ini bagaimana? Satu deret begini, tapi deret sebelah kanan itu tidak ada. Banjir, mobil itu sudah hampir menutupi ban. Saya pikir-pikir bagaimana kalau begini tuh saya lihat jam. Ini sudah 2 jam di mobil. Kalau kita jalan sekarang masih Riki. Cari motor nggak ada. Hujan keras sekali. Ibadah. Gampangnya telepon orang, Pak tolong gantiin saya. Tapi tanggung jawab. Itu yang beda. Kita bisa saja nyaman. Tapi tanggung jawab saudara. Anda kalau belajar bertanggung jawab, perkara kecil Tuhan berikan kau perkara yang besar. Hari itu saya belok kanan. Saya bilang tutup kaca, tutup semua. Barang jengset di atas mobil. Saya lari begini, kencang. Cepat-cepat. Tiba-tiba di satu, jadi airnya itu udah ini. Tiba-tiba di satu tempat tiba-tiba kayak mobil itu melayang. Kenapa mobil ini melayang? Tiba-tiba dia turun sendiri. Air sudah di sini, di kaca. Yang di atas langsung, karena barang di atas berat. Retak air masuk. Dia dalam mobil yang Cruiser yang baru dibeli. Tapi saya bilang, Tuhan mobil ini kau punya. Saya bilang, yang saya ingat bugemku. Tenangkan bugem Tuhan. Pasti dia kecewa saya ini. Buat mobil rusak lagi. Saya bilang, Tuhan ini mobil milikmu. Saudara tahu? Panggil saya basa-basa keluar. Mobil masuk, orang ada di sana, dia taruh kata keluar. Tarik itu mobil sampai ke sana. Sudah itu enggak bisa jalan, saya naik motor basah-basah. Sampai ke gereja itu. Saudara, banyak kejadian. Pernah kami pergi. Jadi kalau satu orang saya suruh, umpama saya kasih Pak Sardi. Pak Sardi, Tuhan taruh saya tempat yang jarang penginjil pergi. Tempat yang gelap, jadi kita ambil peta. Bukan lihat gambar, lihat peta. Pak tempatnya di sini, ada permintaan tempatnya di sini, gitu. Di sini cuma ada satu gereja, tapi di satu gereja ini semua. Ini anak-anak muda harus contoh. Saudara yang mau dipakai Tuhan, saudara pergi ke gunung-gunung, pergi daerah-daerah terpencil. Mulai jangan hanya mau di kota, tiba-tiba mau dapat yang enaknya, enggak saudara. Saudara tahu, ada tempat. Dan ternyata jalan itu bukan jalan mobil, jalan motor. Sebelahnya jurang. Dan di sebelah sana saudara sepupu kita, cuma ada satu gereja dan seluruh kampung saudara sepupu dan animisme. Dan orang yang bertobat itu adalah dari saudara sepupu. Gimana caranya? Di sebelah situ jurang, ini jurang juga di tengah sini. Jalannya cuma satu kelapa. Tempatnya masih berapa kilo di sana. Balik ke sana saya bilang ada tempat di sana, tidak belum tembus Pak. Ini jalan satu-satunya. Saya bilang matanglah. Ini gimana caranya sampai. Tiba-tiba Tuhan bilang, aku itu berjalan di jalan yang sempit. Kalau orang menyuruh engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Mau enggak? Kalau itu 1 batang. Saya bilang, tolong cari 1. Lagi, kayu atau kelapa. Mereka dapat kelapa. Ternyata memang sudah tertebang. Mereka pasang 2 kelapa. Jaraknya kira-kira 8 meter kurang lebih, 6 meter jembatan itu.
Pokoknya lebih dari 4 meter lah, 5-6 meter lah. Kalau 8 meter kayaknya kejauhan. Kelapa saudara. Jatuh mobil Chrysler truk bukan soal harganya. Semua yang di atas. Pendoa saya dia bilang begini. Pak, baru mau masuk ke dalam sini. Yang setir, dia bilang, Pak imanku enggak nyampe Pak. Ini dikasih jalan. Jadi gimana? Bapak Mi yang kasih jalan. Ya sudah, sini saya. Semua turun. Saya bilang gitu. Saya yang kasih jalan saudara. Yang pendoa, saya bilang kamu temani saya di samping. Jangan Pak, saya berat. Dia bilang gitu. Tidak lama lagi, maaf kata dia pipis celana. Kan ketakutan. Pak Jurang itu Pak Jurang. Iya kalau kita tunda, kita simpan mobil di sini. Kita jalan berapa kilo, tidak nyampe di ibadah. Kita udah janji dengan orang. Saudara bisa punya komitmen seperti itu? Kalau Anda jadi pengusaha, engkau mengutamakan ibadah dan pelayananmu lebih dari ketemu dalam pejabat. Saya mau berkata, berkatmu besar dan latih itu dalam hidupmu. Amin. Jangan ketemu pembesar Anda pikir, ini lebih penting dah. Kan ibadah setiap minggu, yang penting cuan. Pelayananmu jauh lebih penting. Ibadahmu jauh lebih penting. Amin. Amin. Saya bilang sama Pak Hengki selalu. Hari Sabtu di tambang. Harus selalu balik Pak. Ibadah dulu. Nanti balik lagi hari Senin. Gak apa-apa. Kita memang capek kerja. Boros uang tiket. Gak apa-apa, Tuhan yang punya. Yang penting kita mau melayani dan Tuhan yang utama. Saya pun juga selalu lakukan begitu. Anda harus lakukan itu. Saudara, jalan mobil seperti itu. Saya bilang, hidupku dalam tanganmu Tuhan. Kemuliaanku. Saudara tahu, kayak orang jalan diam biasa. Gak ada takut. Sampai ke seberang. Sampai ke tempat ibadah. Sampai di sana. Saya pikir ada penginapan. Ternyata saya salah besar. Rumah di atas, modelnya sudah miring. Kita duduk di situ, makan di situ. Dikasih makan ikan bolu dengan itu. Sebentar tidur juga di situ. Dan ada AC alam, dingin sekali. Karena di atas gunung saudara. Anda mau ke KKR besar? Anda pikir itu mudah? Jalani saudara. Jalani. Mulai yang dari kecil. Dari desa, desa, desa. Kemudian naik kelurahan, 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 kelurahan. Gereja, 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 gereja. Terus. Kemudian naik kecamatan, kecamatan, kecamatan. Kalau engkau setia, kau jaga hidupmu, Tuhan percayakan. Karena ini urapan. Yang menarik orang bukan manusia. Yang menarik orang bukan hadiah. Yang menarik orang adalah urapan. Waktu Yesus ditinggikan, waktu Yesus dimuliakan, maka dia akan menarik jiwa-jiwa. Sampai kepada lapangan, seminar hamba Tuhan. Dulu mana berani gue seminar hamba Tuhan. Tidak berani. Berani apa? KKR. Karena saya tahu saya junior. Bagaimana bisa bicara dengan hamba Tuhan yang sudah senior-senior. Yang sudah tua-tua. Saya masih muda, masih penginjil. Kalaupun saya bicara, saya hati-hati sekali. Kenapa orang tua di depan? Apa? Saya mau mengajari. Sedangkan saya belum melalui seperti yang mereka lalui. Anak muda, dengarkan baik-baik. Sepintar apapun IQ saudara. Seberhasil apapun bisnismu. Anda belum membayar harga seperti orang tuamu membayar harga. Amin. Dan apa yang engkau alami itu karena favor yang Tuhan turunkan dalam hidup orang tuamu. Favor yang saya terima dari papa dan mamaku. Dan favor itu menurun ke Ivan. Favor itu menurun ke anak cucu. Amin saudara.
menurun kepada setiap jemaat. Izinkan Raja Kemuliaan. Pagi tadi saya merenung dan saya ambil mandi, saya nangis. Dan Tuhan seperti buatkan saya video. Bagaimana perjalanan dari desa ke desa. Kadang-kadang 14 hari tidak ada sinyal. Sebagai pengusaha itu enggak enak, saudara. Tapi saya bilang usaha itu di tanganmu Tuhan. Pernah paling lama sampai 21 hari. Saya meninggalkan keluarga, Ivan dan ibu. Untuk Injil. Tapi Raja Kemuliaan harus datang ke daerah itu. Setiap kali daerah itu saya mau berkata, saya mau lakukan yang terbaik. Saya mau lakukan sampai Raja Kemuliaan datang. Saya berdoa standar kita Tuhan kau saudara tidak turunkan. Tetapi HGC saya dan saudara semakin lama semakin memberi dampak buat Indonesia, buat bangsa-bangsa sampai miliaran jiwa diselamatkan. Anak-anak muda, undang Raja Kemuliaan datang dan engkau menjadi bagian untuk membawa berkat bagi banyak orang. Saya jemput kita bangkit berdiri.